Ada. Ya, oke. Materi ini saya sampaikan di e-learning kalian. Jadi bisa kalian buka ya. Untuk bab 2, program 2. Kalau kalian bukanya, dibuka bahan ajar. Bahan ajar nanti ada satu file yang berbentuk PowerPoint. Nah, materinya yaitu file ini maksudnya. File PowerPoint ini. Bisa kalian buka dan bisa kalian pelajari. Nah, ini sekalian saya sampaikan untuk materinya. Jadi kita belajar tidak secara sendiri, tapi kita bersama-sama. Nah, ini perhatikan ya nanti untuk pembelajarannya. Kalian pernah mendapatkan materi persamaan linear dua variabel? Masih ingat? Halo? Lupa, Pak. Persamaan linear dua variabel. Saya tuliskan di sini ya. Persamaan linear dua variabel. Nah, perhatikan ya, tulisannya elek ini, tulis lingkungannya. Materi persamaan linear dua variabel. Ini kan gini. Materinya kan sama sebenarnya, hampir sama sih. Bedanya di sini kata-kata apa? Bedanya di sini kata-kata persamaan dan apa? Dan pertidaksamaan. Ya ini ya. Nah, jika persamaan itu menggunakan tanda apa? Sama dengan. Ya, sama dengan. Dua variabel itu dia menggunakan dua variabel. Variabel itu huruf. Biasanya menggunakan X dan menggunakan Y. Nah, itu ya. Jadi ada X, ada Y, terus ada tanda sama dengan. Ini namanya apa? Persamaan linear dua variabel. Bedanya kayak gini, misalkan X plus 2Y sama dengan 4. Jangan 45. Nah, gini misalkan. Nah, ini namanya apa? Ini namanya persamaan linear dua variabel. Nah, dua variabel ya. Nah, di sini yang ditanyakan, ya bukan ditanyakan ya, tapi kasih tahu kalau di sini materi yang akan kita pelajari yaitu sistem pertidaksamaan. Oh, bedanya gimana antara persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kan gitu kan. Nah, kalau kita cari bedanya, maka di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu apa? Nah, kayak gitu kan, harus kalian tahu. Tanda pertidaksamaan itu ini tandanya. Ini namanya apa? Ini kurang apa? Kurang dari. Yang ini lebih dari. Nah, lebih dari. Ya. Yang ini kurang dari atau sama dengan, gitu ya. Sama dengan yang ini, yang bawah ini. Ini lebih dari atau sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, jadi jika yang diinginkan yaitu adalah pertidaksamaan. Ada yang masuk ya. Popi. Jika yang diinginkan adalah pertidaksamaan apa tadi? Pertidaksamaan linear dua variabel, maka apa? Maka yang digunakan adalah tanda ini, ya. Tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, ini tandanya digunakan. Jadi bedanya tidak menggunakan tanda sama dengan, menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi tandanya ini. Itu ya. Bukan sama dengan ya, diingat ya. Nah, sama-sama menggunakan dua variabel. Jadi dia menggunakan variabel X biasanya ya, atau variabel Y. Nah, ini yang dinamakan yaitu apa? Pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi tandanya kurang dari, lebih dari, dan ada dua variabel. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini ini adalah bentuk umumnya. Ya, bentuk umum. Bentuk umum pertidaksamaan linear dengan dua variabel X dan Y. Dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini bentuk umumnya.
Jadi ada ABC. ABC itu apa? ABC itu adalah bilangan real. Bilangan real itu berbentuk angka. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Negatif juga bisa. Jadi negatif 1, negatif 2 juga bisa. Pecahan juga bisa. Berarti 1 per 2X. Gitu ya. Atau bilangan itu desimal, 0,5X juga bisa. Ya. Nah, jadi ABC ini adalah bilangan real. Bisa pecahan, bisa desimal, bisa apa? Negatif atau bisa positif. Nah, tanda tandanya perhatikan. Di sini ada 4 tanda yang digunakan. Tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, C. Nah, C itu berbentuk bilangan real, jadi angka ya. Ini sama dengan 3, sama dengan -1, sama dengan gitu ya, 0,5, sama dengan 3/4. Nah, jadi bisa berbentuk-bentuk seperti itu. Nah, itu bentuk umumnya. Ya, diingat-ingat ya bentuk umumnya ya. Oh, ini jadi materinya tentang pertidaksamaan. Oh, bentuk umumnya seperti ini. Nah, itu. Ada 2 variabel, ada tanda pertidaksamaan, dan ada bilangan realnya. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, di sini adalah contohnya. Perhatikan contoh-contoh pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, ini. Dengan variabel X dan Y. Berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Dari mulai A, B, C, D, sampai H. Ini semuanya apa? Semuanya pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu ya. Mau X-nya di sebelah kanan, X-nya di sebelah kiri juga sama. Gitu. Bisa dipindah-pindahkan. Bisa di kiri, bisa di kanan. Jadi intinya ada 2 variabel dan ada bilangan realnya. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Untuk pengenalan pertidaksamaan? Tidak ada ya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas ini nanti. Yang penting ini. Menentukan penyelesaian. Jadi menentukan penyelesaian. Penyelesaian maksudnya gimana? Nah, hasil dari apa? Dari daerah penyelesaian. Penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kita nanti harus menggambar nanti. Nah, perhatikan ini. Penyelesaian pertidaksamaan 2 variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Jika digambarkan pada bilangan koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Jadi, intinya untuk penyelesaian apa ini? Pertidaksamaan linear 2 variabel, penyelesaiannya ya, menggunakan apa? Menggunakan koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu pernah kalian apa? Pelajari, ya kan? Nah, jadi ada yang namanya bentuk vertikal ini. Terus ada ya garis horizontal, horizontal ini. Nah, biasanya vertikal ini kita misalkan Y, yang ini adalah X. Nah, ini namanya koordinat kartesius, memiliki nilai di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita gambar ini nanti. Nah, cara menggambar berarti menentukan letak-letaknya nanti, menentukan letak-letaknya. Letak apa yang ditentukan? Nah, letaknya yaitu yang ditentukan adalah letak titiknya. Ya, titik. Jadi nanti akan saya kasihkan cara-cara untuk menggambar atau menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, langkah-langkahnya ya, itu. Nah, selanjutnya, nah ini, tentukan daerah penyelesaian dari ini. Nah, kita gambar yang A dulu. Kita selesaikan yang A, ya. Nah, ini saya coba pakai ini ya, coba Corel. Agak bentar. Ada yang gabung. Kasturi. Kasturi apa? Kasturi. Apa ada apa kok ketawa? Sabar mana? Ayo siapa? Apa lah? Siapa itu? Ayo. Ya, gini. Ayo, siapa itu? Nyimak. Apa lah jam? Bentar ya. Nyimak. Iya. Ini tampilannya apa di situ? Dokumen kosong ya.
Y. Bentar. Ini tadi yang soalnya di sini adalah ini. Nah, ini ya. Ini. Dekat sudah terlihat ya. Nah, kita bahas yang A dulu ini. Ya, kita bahas yang A dulu ini. Kita kerjakan di sini aja ya. Nah, ini. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita kerjakan. Jadi, di sini soalnya apa? Gambarlah atau tentukan daerah penyelesaian. Kita tentukan daerah penyelesaiannya ya. Langkah yang pertama untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita buat langkah-langkahnya dulu ya, biar kalian tahu langkah-langkahnya. Langkahnya. Yang pertama, kalian menggunakan titik yang pertama. Jadi nanti kita menggunakan 2 titik. Dari 2 titik kita bisa hubungkan 2 titik itu membentuk sebuah garis gitu ya. Nah, kita buat titik yang pertama dulu. Cara untuk menentukan titik yang pertama, kita menggunakan apa? Nah, menggunakan permisalan. Jadi kita misalkan X sama dengan 0. Kita misalkan X-nya 0. Nah, gitu ya. Kita misalkan 0, X-nya 0. Maka kalau kita misalkan X-nya 0, maka ini kan tadi 2X min 3Y sama dengan 6. Jadi kita misalkan 0, ini 0. Nah, jadi tinggal apa? Tinggal min 3Y sama dengan 6. Y sama dengan berapa? 6 dibagi min 3. Itu ya. Y sama dengan min 2. 6 bagi 3 min 2 ya. Min 2. Nah, sekarang berarti titiknya berapa? Titiknya 0,2. Kita udah dapat 1 titik, 0,2. Nanti kita letakkan titiknya di apa? Di koordinat kartesius yang ada X dan Y-nya ya nanti ya. Nah, sekarang nomor 2. Kita buat titik yang kedua. Nah, kita buat titik yang kedua. Titik yang kedua, tadi untuk titik yang pertama kita sudah menggunakan permisalan apa? Permisalan tadi ya, X sama dengan 0 ini ya. Nah, X sama dengan 0 ini tadi. Titik yang kedua kita menggunakan permisalan apa? Kita misalkan Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan 0 ya, Y-nya 0. Kita misalkan Y-nya 0, maka di sini akan kita dapatkan 2X min 3Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 0 ya, 0. Nah, ini berarti 2X min 0. Nah, itu ya. Berarti tinggal 2X sama dengan 6. X sama dengan berapa? 6 per 2. X sama dengan 3. Berarti titiknya berapa? 3,0 ya. Ingat titik itu apa? Titik itu X, Y. Ingat titik itu X, Y. Jadi X dulu baru Y-nya, gitu ya. Nah, kita sudah dapat titik pertama di sini, titik yang kedua di sini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat titik, nah kita buat apa? Buat garis atau sebuah koordinat. Kita buat ini koordinatnya di sini. Ini ya. Nah, kita buat kayak gini. Nah, di sini. Nah, ini kita kasih tanda ya. X di sebelah kanan sini, Y di sebelah sini. Nah, sini. Kita misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kiri berarti negatif ya. Nah, sebelah kirinya negatif. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini di sini 0,0 ya, di tengah-tengah sini ya titik ini ya. Ini 0,0 atau 0 ya. Yang atas positif. 1, 2, 3, 4. Ini ya, 4. 1. Nah, yang bawah negatif. Untuk yang Y-nya negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya setelah kita buat ini, kita letakkan. Kita letakkan apa? Titiknya. Titik yang pertama, 0,2. 0,2 itu letaknya di mana? Nah, gitu kan? Nah, kita letakkan 0,2 di sini, sesuai dengan tempatnya. X sama dengan 0, Y sama dengan 2 di sini. Nah, ini titiknya di sini. Ya, ini saya kasih tanda 0,2. Nah, gitu ya. Udah? Nah, selanjutnya yang kedua, titik yang kedua 3,0. Jadi 3,0, X-nya 3, Y-nya 0 di sini.
Nah, ini 3,0. Nah, kalau sudah, nah sekarang langkah yang ketiga. Nah, ya, 3. Berarti langkah ketiga apa? Hubungkan. Nah, hubungkan dua titik apa? Membentuk sebuah garis. Membentuk garis. Nah, sekarang kita hubungkan antara dua titik ini, titik yang pertama dan titik yang kedua. Nah, kita hubungkan di sini, sini. Nah, ini ya. Nah, kalau bisa hubungannya ya yang panjang ya, dari sini terus kita tarik ke atas saja semuanya. Jadi kalau garis kan gitu, panjang gini. Nah, gini. Nah, kayak gini ya. Nah, gini. Nah, udah. Berarti garis ini namanya apa garisnya? Nah, itu tadi 2x min 3y sama dengan 6. Ya, tandanya sama dengan ya. Nah, tapi di sini soalnya tandanya kurang dari. Oh, berarti langkah yang keempat. Nah, berarti kita menentukan apa? Menentukan DP. DP itu apa? Daerah penyelesaian. Kita menentukan DP-nya. Menentukan DP. Menentukan DP. Nah, untuk menentukan DP kita menggunakan titik uji namanya. Titik uji. Kita bisa menggunakan titik uji dimanapun. Misalkan kita gunakan di sini titik ujinya. Hah? Kok nggak ada suaranya? Halo? Dengar saya? Oke. Kok nggak ada suaranya? Titik ujinya saya menggunakan titik 0,0. Nah, 0,0 di mana? Di sini titik ujinya 0,0. Ini titik uji 0,0. Ya ini ya. Nah, itu. Paham ya? Nah, di situ 0,0. Nah, kita gunakan titik uji. Nah, menggunakan di sini 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Titik uji 0,0. Nah, gitu ya. Kita masukkan berarti x-nya 0, y-nya 0. X-nya 0, y-nya 0. Jadi 2 kali 0 kan 0. Min 3 kali 0 juga 0. Kurang dari 6. Maka jawabannya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini jawaban benar. Ya, benar. Maka jika jawaban benar, maka arsirannya atau DP-nya itu mendekati. DP-nya mendekati. Mendekati 0,0 gitu ya. Jadi untuk arsiran maka kita arsir yang ini, yang bawah ini. Nah, ya gitu, kita arsir sini. Nah, itu arsirannya sini berarti ini diarsir ya. Nah, diarsir di sini. Nah, di sini diarsir. Nah, ya, ini saya kasihnya DP. DP atau daerah penyelesaian. DP-nya di sini. Nah, jadi berarti kalau kita lihat, jadi arsirannya pasti ada dua. Arsiran kan garisnya seperti ini kan. Nah, garisnya gimana tadi? Miring ya, miring ini kan. Nah, miring kayak gini kan. Nah, kayak gini. Nah, berarti ada dua kemungkinan kan arsirannya. Bisa arsiran ke sana, ini ke atas. Atau bisa arsiran ke bawah. Jadi cuma dua kemungkinan saja. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, gitu. Nah, jadi kalian harus memperhatikan. Kalian menggunakan caranya gimana sih untuk menentukan arsiran? Nah, menggunakan titik uji. Nah, titik ujinya, jika itu titik ujinya benar, nah iya benar ya, maka DP-nya mendekati titik uji atau titik 0,0 tadi. Tadi yang saya gunakan kan titik 0,0 ini. Nah, gitu ya. Jadi mendekati 0,0. Tapi jika itu salah ya, jika salah, di sini salah, maka DP-nya menjauh. Nah, ini menjauh ini namanya, ini menjauh. Menjauhi 0,0 ya kan? Nah, ini kan menjauh, ya kan? Dari sini kan ke sana, menjauh. Ya, ke sana menjauh kan? Menjauhi ini 0,0. Nah, gitu ya. Nah, diingat-ingat, jadi kalau itu benar, nah dikotai ya nih, kalau benar, maka DP-nya mendekati. Jadi kalau salah, misalkan ini jawabannya salah ya, jawabannya salah misalkan, maka DP-nya, daerah penyelesaian atau arsirannya itu menjauhi. Menjauhi 0,0. Ya, diingat-ingat. Nah, ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, di materi pertidaksamaan linear dua variabel ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Halo? Halo? Kok diem? Mubeng apa mudeng apa mubeng iki ya sini? Mubeng, Pak. Ah, mubeng ya. Mesti. Pun, Mbak. Naza mudeng, Mbak. Nah,
Apa? Komputer. Ditanyakan kalau mau ditanyakan silakan. Ditanyakan kalau ini ditanyakan. Ya, saya lanjutkan ya yang kedua ya nanti ya. Nah, ini kan saya rekam dulu ya. Nanti bisa saya upload ya untuk dipelajari lagi. Untuk yang kedua, nah ini yang kedua ya. Nah, ini. Kita bahas yang kedua. Nah, kita gambar ini yang kedua. Bedanya untuk yang pertama itu tandanya kurang ya. Tanda kurang. Yang kedua tandanya lebih dari. Nah, lebih dari ya. Nah, gitu. Nah, kita buat ini. Ono sing main game bareng ngono. Nah, Iya. ini. Ya, oke, Mobile Legend ini tadi suaranya. Lanjut. Nah, ini. Gambarlah. Nah, ini disuruh menggambar bentuk yang ini. Ini bentuk yang kedua. Tadi sama ya, langkah yang pertama ya. Tadi ada dua langkah ya. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini perhatikan langkah-langkahnya ini. Oh, tadi yang ini ya. Ah, ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Perhatikan. Nah, yang pertama menggunakan misal X sama dengan 0. Ya, mencari titik yang pertama. Langkah yang kedua mencari titik yang kedua. Dengan menggunakan Y sama dengan 0. Ini. Ya. Y sama dengan 0. Nah, ini. Bentar, ada yang join. Nah. Vicky. Uwe. Ini ada yang absen tadi. Saya memberikan link file jam dalam rapat ini. Nah, buku di rumah. Oke. Saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua atau contoh yang kedua, maksudnya contoh yang kedua kita bahas di sini ya. Nah, ini sekarang kita bahas bagaimana cara untuk menyelesaikan ini untuk menentukan daerah penyelesaian atau arsiran dari gambar ini nanti kita bahas ya. Langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama menentukan titik 1, ya kan? Titik. Yang pertama menggunakan apa? Permisalan. Kita misalkan apa? X sama dengan 0. Nah, soalnya ini 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. X-nya 0, kita ganti 0. Nah, jadi plus 4Y lebih dari sama dengan ya. Kita pakai sama dengan aja, 12. Berarti Y sama dengan berapa? 12 dibagi 4. Y sama dengan 3. Berarti titiknya berapa? 0,3. Dapat 1 titik. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua. Titik yang kedua. Gimana tuh yang kedua? Dimisalkan apa tadi? Misalkan Y sama dengan 0. Kita tulis lagi soalnya ini. Nah, kita tulis ya. Dengan 12. Ini. Y-nya 0. Kita ganti 0 saja Y-nya. 3X plus. Jadi gimana? Jadi X sama dengan 12 dibagi 3. X sama dengan 4. Gitu ya. Berarti berapa titiknya? 4,0. X dulu ya. Titik itu X, Y. Jadi X dulu. X-nya 4. Oh, tadi Y-nya 0. Nah, ini Y-nya 0. Yang ini X-nya 0. Tadi Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat 2 titik. Selanjutnya kita membuat apa? Membuat sebuah apa? Garis. Nah, ini ya, garis. Nah, gini. Nah, ini yang agak lama di sini ya. Ini Y, ini X. Nah, di sini ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita tempatkan ya. Kita tempatkan di sini. Titik yang pertama 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, ini berarti bisa saya taruh di sini. Nah, sini. 0,3. Y-nya 3 ya. Oh, berarti ini 0,3. Lanjutnya, ini yang kedua 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Jadi di sini 4,0. X-nya 4. 4,0. Nah, setelah itu kita hubungkan membentuk sebuah
garis di sini. Oke. Nah, gini. Udah? Nah, garis ini namanya apa? Garis apa tadi? Nah, ini. 3x. 3x apa? Ini tadi. 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, gitu ya. Langkah yang 3 kita hubungkan. Sudah. Hubungkan 2 titik. Nah, yang keempat kita menentukan apa? DP. Nah, daerah penyelesaiannya menggunakan apa? Menggunakan titik uji. Titik uji 0,0. Nah, kita gunakan titik ujinya di sini. Tentukan DP-nya. Tadi soalnya 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Titik ujinya berapa? Titik ujinya 0,0. Nah, 0,0. Nah, sekarang kita ganti titik ujinya menjadi 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Maka di sini 0 ditambah 0 lebih dari 12. Nah, berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Maka ini salah. Nah, jika salah gimana? DP-nya menjauh dari apa? Dari titik ujinya. Dari titik uji di 0,0. Maka titik ujinya berada di sini. Nah, ini 0,0. Maka arsirannya menjauhi 0,0. Maka kalau kita arsir maka di sini. Nah, ini arsirannya. Ini arsiran menjauhi titik ujinya atau menjauh dari 0,0. Nah, ini disebut dengan DP atau daerah penyelesaian. Inilah hasilnya ini, arsirannya. Jadi, hasil dari kita menyelesaikan soal ini 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12 adalah ini. Nah, itu ya. Untuk langkah-langkahnya tadi seperti yang saya jelaskan, dari langkah yang pertama menentukan titik 1, langkah yang kedua menentukan titik yang kedua, langkah yang ketiga menghubungkan kedua titik membentuk sebuah garis. Setelah membentuk sebuah garis, kalian menentukan DP atau daerah penyelesaian, arsiran yang akan ditentukan. Jadi bisa arsiran menjauhi atau arsiran mendekati. Nah, itu ya. Nah, untuk penyelesaian soal contoh yang kedua, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa saya selesaikan. Halo? Kalau sudah, untuk rekamannya ini saya selesaikan ya, nanti bisa dilihat. Saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko.